Selamat sore kawan. Udara semilir kawan ya hari ini ya. Rindang, banyak pohon kelapa di sana. Eh, Petani itu sebenarnya nggak ribet-ribet ya urusan bagiannya. Kalau menurut saya alangkah indahnya jika kita sebagai petani ataupun peternak itu kembali ke zaman dulu ya. Bukan terkait anunya ya, terkait kita mengalami kemunduran ya. Tapi metode bertani pada zaman dahulu itu ada baiknya, banyak baiknya lah. Walaupun di satu sisi memang bertani zaman dulu itu lebih lambat karena tidak adanya mekanisasi ya atau permesinan dalam pertaniannya. Jadi tenaganya masih manual. Jadi kita harus padukan metode pertanian dulu itu yang baik kita pakai, tapi untuk meningkatkan kinerja mekanisasi harus kita tingkatkan. Metode pertanian dulu yang bagus kita gunakan yaitu sistemnya yang masih alami ya. Jadi pupuk masih pakai pupuk organik ya, kandang, pupuk kandang ataupun dari daun-daunan. Tidak ada obat-obatan atau bahan-bahan sintetis ya yang bisa merusak habitat alam ya. Jadi walaupun pengerjaan lambat tapi itu bagus untuk kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, tanah maksudnya dan udara, dan juga kesehatan tanaman dan juga kesehatan ternak. Dari situ kita bisa merasakan ya, walaupun mungkin sebagian orang banyak yang nggak merasakan. Kalau kita peka, kita sangat merasakan ya perbedaannya. Kesehatan kita lebih meningkat dengan bahan-bahan alami ya. Terus yang perlu kita sandingkan dengan kemajuan teknologi. Jadi pertanian peternakan organik yang pupuk, benih, bibit dan juga obat kita bisa buat sendiri. Terus kita padukan dengan mekanisasi pertanian ya. Jadi permesinan tetap kita gunakan yang sekiranya tidak merusak alam ya. Seperti mesin misalnya bajak tetap ya, mesin-mesin untuk panen pertanian tetap kita gunakan, olah tetap. Tapi hal-hal yang merusak habitat di alam seperti tanah, air dan juga hal-hal yang merusak lingkungan di alam ya, itu kita hindari. Jadi nanti kehidupan di alam itu seimbang ya antara kebutuhan alam, tanah, air dan udara, dan juga kebutuhan tanaman, hewan, manusia itu saling keterkaitan dan membutuhkan kawannya. Jadi itu yang sangat kita harapkan dan dibantu dengan mekanisasi peralatan pertanian dan peternakan yang dapat meningkatkan potensi hasil ya dan menghemat tenaga. Alangkah indahnya jika alam ini dikembalikan nantinya ya. Jadi hutan itu dikembalikan fungsinya. Yang di atas seperti di gunung ataupun di bukit itu dihijaukan kembali. Kalau sekarang ada sistem petani penggarap ya yang mengolah yang bekerjasama dengan pihak BUMN ya, pengelola hutan itu tetap kita berdayakan, tapi kita ubah lahan itu dengan sistem hutan produktif ya. Ya misal dengan tanaman seperti pucung ya, ataupun mungkin tanaman tinggi ya, pucung ataupun durian atau kelapa, terus ataupun dengan alpukat ataupun dengan tanaman-tanaman besar lainnya yang bisa menghasilkan hasil pertanian tapi juga bisa melindungi hutan. Dan kalau bisa jangan diolah ya, jadi nanti tetap hutan tetap bisa kita manfaatkan, tanahnya tidak kita olah. Terus kita kalau beternak pun lebih enak ya, kita nggak usah ngarit, nggak usah meramban, nggak usah cari pakan ya, kita cukup gembala aja seperti di luar negeri. Cukup gembala dengan mekanisasi ya. Misal kita pakai, kalau banyak kita perlu bantuan dengan kuda ataupun mungkin anjing sebagai penghalau ya, ataupun juga dengan mekanisasi seperti pakai motor. Itu lebih enak. Ternak ribuan ekor pun akan mampu ya. Mustahil seorang peternak akan mampu
beternak ribuan ekor dengan ngarit dan meramban. Itu sangat mustahil. Terus kalau kita kerjakan dengan tenaga manusia itu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi kosnya ya. Jadi semoga alam kita nanti kembali dan rakyat tetap sejahtera. Oke kawan, terima kasih. Wassalam.